Udah siap. Oh, siap. Mungkin sebentar lagi Pak dosen ya, sambil nunggu yang lain. Enggak, enggak. Ya, oke. Japrian dulu supaya masuk ke Zoom. Terinsun belum mulai. Belum dimulai, nunggu yang lain dulu. Lagi ngajak-ngajak dulu, sayanya lagi ngajak baru dak. Eta nu disebut nafsu mutmainah teh nya terisun. Udah ajak wae. Tapi aduh, jadi kita di belakang layar di Prian. Ayo masuk, ayo masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Tacan warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang belum mana mulai wae ini Ibu? Belum. akan baru baru di Indo, baru di Indo. Wes, Ibu Hajah, Oh, Yan. gajah we meureun. Haja Ian Yanti. Kak Iwan harus ke Karma. Jadi hajah namanya. Hajah Oh, jadi hajah. Aduh, keren. enggak, jangan. Biasa saja, enggak usah, tidak usah berlebihan.
Iwan hoyong korma teh aya cenah Iwan. Hadiah we Iwan sama Jalaya. Paketkeun. Tuh usum Asem. kepaketan. Asum bulukan saya di jalan. Ini tuh belum mulai. Belum. Tapi Pak dosen mah udah di dalam. Lagi sesi diskusi merenya. Iya. Obrol-obrolan. Biasa dimulai meureun teh sambil menunggu atuh. kan ada rekaman ya. Boleh. Gimana Yes. Pak dosen? Izin mulai sekarang? Mangga Dari boleh. kalau tema. Kita buka dulu ya. Mangga Pak dosen. Udah siap belum yang itu yang kelompok itunya? Ada mewakili. Siap. Ada Pak saya Juandi sama itu Pak siap. Eko, Pak dosen. Oh iya. Ya. Oke. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada temennya David Wahid. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini ma bata wa ma'rifatak wa atini maka abadan. Bapak dan Ibu yang saya banggakan di hadapan Guru Agung kita Syekh Muhammad Abdul Qaus Saiful Masrur Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, seperti biasa kita akan melaksanakan diskusi untuk pemaparan makalah yang insya Allah nanti akan dilaksanakan atau dibuka oleh kelompok E atau kelompok terakhir ya Bu Rinsen ya, kelompok terakhir ya. Iya Pak. Ya, jadi ini kelompok terakhir untuk melaksanakan UTS-nya ya, UTS-nya jadi pemaparan kuliah. Kemudian nanti karena ini sudah di akhir November, nanti pelaksanaan kalau tidak salah di pertengahan Desember itu kita akan melaksanakan UAS. Jadi saya nanti akan tawarkan UAS-nya itu berbentuk beli buku tiap kelompok. Jadi tiap kelompok diskusi satu saja, satu mata kuliah satu. Jadi nanti yang langsung disetorkan ke Ibu Rinsun aja atau ke Pak Juandi gitu. Buku-buku tersebut sebelum disampaikan ke saya nanti ditulis orang-orangnya siapa saja yang sudah menyetorkan di kelompok diskusi tersebut. Nah, untuk mempersingkat waktu dan sambil menunggu teman-teman Bapak Ibu sekalian yang belum hadir, secara bertahap sekarang sudah sampai dengan jumlahnya ada 25 kehadiran ya, dari Bapak dan Ibu dan teman-temannya. Untuk memandu diskusi ini saya silahkan kepada Ibu Rinsun untuk memandunya. Silahkan Mangga Bu. Terima kasih Pak dosen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Walaupun matkul terakhir ya, masih tetap semangat semuanya Bapak dan Ibu-Ibu semuanya. Hari ini sebelum kita mulai, kita membacakan sholat Bani Hasyim 1 kali aja bersama-sama. Persilahkan. Allahumma sholli ala nabi Hashimi Muhammadin wa ala alihi Wasallim wasallim Terima kasih semuanya. Langsung saja presentasi. Abu ya. Presentasi silakan Pak Eko sama Pak Juandi ya, dipersilahkan. Siapa dulu? Mau Pak Eko dulu atau mau siapa dulu? Oh, udah lanjut. Nah, ketung dulu aja yang makalah ya.
Kalau layarnya mau dibuka Nah, kan. oke, siap. Makalah KI. Masuk Pak Eko. Yoi. Lanjut, ah. Siap. Siapa Eko ya? Siap. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukronillah ilahi anta maksudi waridhoka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini mahaka abada. Terima kasih kepada Bapak dosen kita yang kita cintai, kita banggakan, kita idolakan. Oke, dan juga kepada Erin Sun sebagai PJ yang telah memandu. Izinkan kami dari kelompok E ingin menyampaikan presentasi metodologi dakwah dengan judul Dai atau pelaku dakwah. Adapun anggota kami terdiri dari 8 orang. Yang pertama Ibu Yeni, kedua saya Juandi, ketiga Pak Eko, 4 Pak Tardin, kelima Ibu Imas, 6 Ibu Wiwin, 7 Bapak Dadan, dan 8 Bapak Ade Sohendar. Lanjut Pak Eko. Next. Latar belakang. Dakwah merupakan salah satu kewajiban utama Islam untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dai sebagai pelaku dakwah memiliki peran sentral dalam menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat. Melalui dakwah, nilai-nilai Islam dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, dan spiritual. Peran dai tidak hanya sebagai penyampai pesan agama, tetapi juga sebagai pendidik, motivator, dan pembimbing umat. Di era modern ini, tantangan dakwah semakin kompleks, sehingga dai dituntut memiliki kompetensi yang luas, mencakup pengetahuan agama, komunikasi, serta pemahaman terhadap perkembangan masyarakat. Rumusan masalah, apa pengertian dai dan dakwah dalam Islam? 2, apa saja peran dan fungsi dai dalam kegiatan dakwah? 3, bagaimana tantangan dan strategi dai menghadapi era modern? Tujuan penulisan, adapun tujuan penulisan, pertama menjelaskan konsep dai dan dakwah dalam Islam. Kedua, menguraikan peran dan tanggung jawab seorang dai sebagai pelaku dakwah. Ketiga, mengetahui tantangan dan strategi yang dihadapi dai dalam melaksanakan dakwah pada masa kini. Manfaat penulisan makalah ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi siswa dan masyarakat umum mengenai pentingnya peran dai dalam menjaga kemurnian ajaran Islam serta meningkatkan kualitas dakwah yang berlandaskan nilai Qur'ani. Kajian teori pengertian dai dan dakwah. Secara etimologis, dai berasal dari kata da'a yang berarti menyeru, mengajak atau memanggil. Dai berarti orang yang menyeru kepada kebaikan dan kebenaran, sedangkan dakwah adalah aktivitas mengajak manusia untuk mengikuti jalan Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, yang artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan
pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Tujuan dan fungsi dakwah. Tujuan utama dakwah adalah mengajak manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan syariatnya. Fungsi dakwah antara lain, 1, mengokohkan keimanan umat Islam, 2, menyebarkan nilai-nilai akhlak dan keadilan sosial, 3, meningkatkan kesadaran spiritual dan moral masyarakat, 4, menjadi sarana pembinaan umat agar hidup sesuai ajaran Islam. Karakteristik dai yang ideal adalah mereka yang memiliki sifat-sifat mulia seperti keikhlasan, kesabaran, keilmuan, dan kemampuan berkomunikasi yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi teladan utama dalam hal ini. Seorang dai yang harus mampu memahami kondisi sosial masyarakat dan menggunakan pendekatan yang tepat dalam menyampaikan pesan dakwah. Peran dan kompetensi dai sebagai pelaku dakwah. Peran dai dalam dakwah Islam, dai memiliki peran penting sebagai agen perubahan sosial, pembimbing spiritual, dan penjaga moral umat. Dalam praktiknya, dai berfungsi sebagai satu pendidik atau mu'alim yang memberikan ilmu pengetahuan dalam pemahaman agama. Kemudian yang kedua, dai sebagai pembimbing atau murabi yang membina akhlak dan karakter masyarakat. Yang ketiga, dai sebagai motivator yang mendorong umat untuk berbuat baik dan menjauhi kemungkaran. Yang keempat, dai sebagai teladan atau uswatul hasanah, menjadi contoh nyata perilaku Islami dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dai modern. Dalam menghadapi perkembangan zaman, dai harus memiliki kompetensi yang meliputi 1, kompetensi spiritual, yaitu memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat. Yang kedua, kompetensi intelektual, yaitu menguasai ilmu agama dan ilmu sosial modern. Yang ketiga adalah kompetensi sosial komunikatif, yaitu mampu berinteraksi dengan berbagai kalangan. Kemudian kompetensi teknologi, yaitu memahami media digital untuk sarana dakwah. Etika dan akhlak dai. Etika dai menjadi faktor penting dalam keberhasilan dakwah. Beberapa prinsip etika dakwah antara lain: menyampaikan dakwah dengan keikhlasan, lalu menghindari ujaran kebencian dan provokasi, selanjutnya mengedepankan kasih sayang, kelembutan dan kesatuan, dan menjadi panutan dalam ucapan dan tindakan. Tantangan dan strategi dakwah di era modern. Tantangan dakwah kontemporer, dai di era modern menghadapi berbagai tantangan seperti arus sekularisasi dan materialisme, kemudian disinformasi dan penyalahgunaan media sosial. Kemudian tantangan selanjutnya adalah minimnya pemahaman keagamaan di kalangan generasi muda, dan tantangan yang selanjutnya adalah konflik internal umat Islam yang mengganggu persatuan Islam sendiri. Strategi dakwah efektif di era digital. Untuk menjawab tantangan tersebut, dai perlu melakukan inovasi dakwah, di antaranya 1, menggunakan media sosial dan teknologi digital secara positif. 2, mengedepankan pendekatan dialogis dan inklusif. Kemudian 3, memperkuat literasi keislaman di kalangan masyarakat. Dan yang keempat, mengembangkan dakwah berbasis komunitas dan kearifan lokal. Implementasi dakwah di lapangan.
dalam pelaksanaannya, dai dapat berperan di berbagai bidang seperti pendidikan, sosial, dan media. Misalnya, seorang dai yang berdakwah di sekolah dapat menanamkan nilai-nilai akhlak melalui kegiatan pembinaan rohani. Sedangkan di media sosial, dai dapat menyebarkan konten positif dan edukatif. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok E. Dipersilakan kepada rekan-rekan yang ingin menanggapi atau bertanya dan lain melengkapi dan lain sebagainya. Namun sebelumnya izin dulu kepada PJ Ibu Rinsun, apakah mau dilanjut atau sesi tanya jawab dulu? Lanjut aja Pak Ketua. Ya, enggak, Pak Eko, lanjut. Lanjut Pak Eko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan, khususnya PJ dan Bapak dosen kita, Pak Ahmad Yassin. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili dari kelompok E yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua. Kami mewakili untuk mempresentasikan salah satu makalah kami dari mata kuliah filsafat, ya, dengan judul Tarekat sebagai Metode BPI. Latar belakang kami menampilkan judul ini adalah bimbingan dan penyuluhan Islam merupakan suatu proses membantu individu agar mampu memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara kafah dalam kehidupannya. Dalam prakteknya, bimbingan tidak hanya bersifat rasional dan emosional, tapi juga spiritual. Salah satu pendekatan spiritual yang memiliki pengaruh besar dalam usaha Islam adalah tarekat. Rumusan masalah yang kami sebutkan di sini yang pertama adalah pengertian dan tujuan tarekat dalam Islam. Yang kedua, bagaimana relevansi tarekat dengan metode BPI. Yang ketiga, bagaimana implementasi nilai-nilai tarekat dalam praktek bimbingan dan penyuluhan Islam. Tujuannya satu, menjelaskan pengertian dan tujuan tarekat. Yang kedua, mengkaji keterkaitan antara tarekat dan BPI. Yang ketiga, mendeskripsikan penerapan nilai-nilai tarekat dalam metode BPI. Manfaat yang kami harapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis terhadap pengembangan metode BPI yang berbasis spiritualitas. Pembahasan yang pertama tentang pengertian tarekat atau tarekat. Secara etimologis, tarekat berasal dari bahasa Arab, yaitu tarekat, yang berarti jalan. Dalam konteks spesifik, tarekat adalah jalan spiritual yang ditempuh oleh seorang salik untuk mencapai ma'rifatullah atau pengenalan terhadap Allah. Tujuan utamanya adalah mencapai ketenangan batin, kebersihan jiwa, dan kedekatan spiritual dengan Allah. Selanjutnya pembahasan sejarah perkembangan tarekat. Tarekat dimulai berkembang pada abad ke-3 Hijriah, seiring dengan munculnya gerakan tasawuf. Di antara tarekat yang terkenal pada abad itu adalah Qadiriyah, Naqsabandiyah, Syatariyah, dan Tijaniyah. Di Indonesia, tarekat berperan penting dalam dakwah dan pembinaan moral umat Islam.
prinsip dan tujuannya, prinsip dasar tarekat mencakup yang pertama zikrullah atau mengingat Allah, yang kedua mujahadah, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu, yang ketiga muraqabah, kesadaran akan pengawasan Allah, dan tawakal dan ikhlas. Tarekat dalam perspektif BPI. Relevansi tarekat dengan bimbingan dan penyuluhan Islam. Dalam BPI, pembimbing bertugas membimbing klien agar mampu menemukan makna hidup melalui pendekatan spiritual. Prinsip tarekat seperti introspeksi diri atau muhasabah dan zikir dapat memperkuat dimensi kejiwaan dalam konseling Islam. Selanjutnya, metode tarekat dalam pembinaan kejiwaan. Metode yang diterapkan dalam tarekat seperti zikir, berjamaah, wirid, riyadhah, dan khalwat dapat diterapkan dalam penyuluhan Islam untuk mengembangkan kesadaran spiritual, mengontrol emosi, serta menumbuhkan ketenangan batin. Yang ketiga, nilai-nilai spiritual dalam praktek tarekat. Nilai-nilai seperti kesabaran, keikhlasan, kerendahan hati, dan kasih sayang merupakan fondasi moral yang relevan bagi pembimbing Islam dalam mendampingi klien menghadapi masalah hidup. Selanjutnya, implementasi tarekat dalam metode BPI. 1. Pendekatan spiritual dan psikologis. Tarekat menekankan keseimbangan antara aspek spiritual dan psikologis. Dalam bimbingan Islam, pendekatan ini dapat membantu individu menemukan solusi batiniah atas masalah kejiwaan. Yang kedua, teknik bimbingan berdasarkan prinsip tarekat. Teknik yang bisa diterapkan antara lain zikir terarah untuk menenangkan hati klien, muhasabah sebagai refleksi diri atas dosa atau kekhilafan, tafakur dan tadabur sebagai sarana memperkuat iman dan kesadaran spiritual. Dan yang ketiga, peran mursyid sebagai pembimbing rohani. Dalam tarekat, mursyid berperan sebagai pembimbing spiritual yang mendampingi muridnya menuju kedekatan dengan Allah. Dari pembahasan di depan yang kita sampaikan dapat kita ambil kesimpulan bahwa tarekat itu merupakan jalan spiritual dalam Islam yang menekankan pembinaan jiwa dan kedekatan kepada Allah melalui bimbingan seorang mursyid. Nilai-nilai tarekat seperti zikir, muhasabah, mujahadah memiliki relevansi tinggi dalam metode bimbingan dan penyuluhan Islam, khususnya dalam membentuk kepribadian spiritual yang sehat dan berorientasi pada ketenangan batin. Terima kasih. Demikian presentasi kami dari kelompok E untuk mata kuliah filsafat dengan judul tarekat sebagai metode BPI. Sekali lagi terima kasih. Kami mohon untuk rekan-rekan semua dan Bapak dosen untuk arahan untuk menjadi lebih baiknya. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada PJ Tahrinjun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sama Pak Juwandi dari kelompok E. Nah, teman-teman silahkan ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang paham atau kurang ngerti dari penjelasan tadi. Dipersilahkan. Mau bertanya, Bu Rinzen. Izin. Enggak. Rudin ya? Ahmad Jamil. Oh, Ahmad Jamil. Ya, maaf. Silakan Pak Ahmad Jamil. Untuk presentasi yang pertama masalah dai, tentang kompetensi seorang dai, beberapa tahun lalu atau waktu lalu pemerintah mengadakan uji kompetensi seorang dai yang pantas jadi dai. Apakah menurut kelompok
ini peran pemerintah ini boleh bisa dibenarkan untuk menentukan dai-dai siapa saja yang pantas untuk jadi dai gitu. Bagaimana pandangan kelompoknya dan seharusnya bagaimana gitu. Dan untuk yang makalah kedua tentang makalah tarekat ya, guru kita sangat menekankan tentang ucapan ya, kata seperti ilmu amaliyah ini, seperti Torekoh juga pengersabah sangat tidak setuju menggunakan kata tarekat gitu. Nggak ada tarekat, ada Torikoh. Nah, dalam makalah-makalah yang seperti ini, apakah kita masih pantas menggunakan kata-kata tarekat gitu, atau kita menggunakan istilah yang sangat ditekankan oleh pengersabah yang salah-salah ucap gitu. Jadi kita mesti menggunakan ucapan-ucapan yang benar gitu. Apakah ini menggunakan kata tarekat sudah menurut penelitian ini pantas digunakan untuk makalah yang dipresentasikan untuk kuliah dan lain-lainnya? Mungkin demikian ya intinya. Makasih. Ya, terima kasih Pak Ahmad Jamil. Silakan kelompok E untuk bisa menanggapinya. Terima kasih Pak Ahmad Jamil atas pertanyaannya. Izin saya menjawab terkait dengan wacana. Dulu pernah, bukan wacana ya, pernah terjadi sebuah aturan dari pemerintah untuk menilai gitu kompetensi seorang dai yang layak untuk berdakwah di negara kita gitu. Ini kan kompleksnya negara ya. Nah, kalau saya perhatikan, karena saya pun pernah ikut pelatihannya ya, untuk menjaga persatuan dan kesatuan NKRI itu agar tidak terjadi perpecahan di kalangan keagamaan khususnya umat Islam, maka menurut saya itu adalah justru seharusnya gitu. Seharusnya, bahkan kalau bagi saya pribadi itu adalah merupakan satu kewajiban kalau dalam koridor untuk menjaga keamanan dalam ketegangan-ketegangan yang setelah tadi dipaparkan, perbedaan-perbedaan dalam kalau Islam itu sendiri gitu, terutama dalam kelompok Islam itu sendiri. Karena dulu sempat terjadi juga saat itu sedang gencar-gencarnya khilafah gitu. Yang mana khilafah ini justru menentang tentang akidah atau Pancasila gitu kan. Nah, sementara guru kita pengersabah dan ahli silsilah itu Pancasila itu sudah sangat relevan ya di negara kita gitu. Terutama, dan begitu pun dengan Pak Gus Dur ya. Beliau sangat menekankan karena Pancasila ini memang udah perasan dari ajaran Islam, udah relevan dengan aturan yang diterapkan. Nah, orang-orang seperti itu dulu memang gencar-gencarnya gitu. Bahkan saking gencarnya beliau merekrut orang-orang gitu kan, kader-kader. Setelah dibubarkan itu bukannya jerak, bahkan dia mengadakan gerakan di bawah tanah gitu, underground gitu. Dengan secara keorganisasian memang dibubarkan gitu oleh pemerintah, tapi secara dakwahnya masih tetap masif. Kenapa saya berani berbicara seperti itu? Karena saya sendiri pernah terjebak dalam hal itu dengan iming-iming adalah tentang perbisnisan gitu. Bagaimana cara berbisnis secara Islami yang baik gitu. Akhirnya saya penasaran dan ternyata pembahasannya ujung-ujungnya tentang penolakan tentang Pancasila dan ingin menjadikan negara NKRI ini sebagai khilafah itu. Dan di situ juga alhamdulillah saya mendapatkan rekomendasi dari RW setempat
untuk mengikuti pelatihan dan alhamdulillah mendapatkan sertifikat sebagai guru ngaji dan dai yang sah untuk berdakwah di kampung kami gitu. Jadi secara menjaga keamanan nasional itu menurut saya sudah tepat pemerintah untuk melakukan hal itu. Tetapi kembali di lapangan di masyarakat kembali kepada kompetensi masing-masing gitu kan. Kembali kepada keyakinan masing-masing. Seperti itu kurang lebihnya Pak Ahmad Jamil. Mudah-mudahan tidak puas. Saya mau nanya dong, kelompoknya boleh? Nanti dulu ini yang Bentar, Pak. yang kedua mau dijawab Pak Eko. Boleh saya Iya. izin menjawab Pak Juandi? Mangga, Boleh, Ibu. boleh. Dia juga yang menjawab nanya kelompok E ya, kelompok lain juga bisa menambahkan. Oke, dipersilahkan. Mangga. Sebentar ini dulu ya Pak Yan. Setelah ini boleh mungkin kalau memang Siap. ada pertanyaan Aman. lagi. Siap, mangga. Ya, kalau Ini bicara menanggapi Pancasila saya gugup saya. pertanyaan yang dari Pak Jamiluddin. Terima kasih ya Pak Jamiluddin atas koreksi. Pak Ahmad Jamil, Bu Wiwin, Pak Ahmad Jamil. Iya, maaf ketukar sama Pak itu Jamiluddin ya. Maaf ya Pak ya. Terima kasih ya atas koreksinya. Setelah saya membaca di buku Kunci Pembuka Hati, yaitu Miftahus Sudur, karangan Syekh Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafatajo Arifin, yang diterjemahkan oleh Dr. Andes Anding Mujahidin MAG. Penulisan tarekat itu sebenarnya memang pakai to ya, THARIKAT. Jadi torikot gitu. Nah, di makalah yang tadi dipresentasikan oleh kelompok E, memang kita ngambil dari judul yang sudah ada ya. Jadi kita mungkin kurang teliti juga dan kita juga belum konfirmasi kepada dosen, dan sesuai yang tadi Pak Ahmad Jamil sampaikan, emang betul sekali ya yang ditulis di buku Kunci Pembuka Hati Miftahus Sudur. Untuk itu mungkin nanti secara detailnya Pak Juwandi mungkin yang bisa meluruskan atau menyampaikan, atau mungkin nanti biar Pak dosen mungkin yang akan membahasnya. Cuman ya saya juga terima kasih banyak atas koreksinya, karena di buku Miftahus Sudur mungkin penulisan tarekat juga bukan seperti itu ya, pakai to ya. Mungkin itu kurang paham ya, cuman terima kasih atas koreksinya. Terima kasih ya Pak Jamil dan untuk semuanya. Mungkin dari saya sekian, tidak bisa membahas panjang lebar. Nanti dipersilahkan kepada Pak Ustadz Juwandi dan mungkin Pak dosen yang akan lebih menjelaskannya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Wiwin. Silakan yang lain. Izin menambahkan. Memang betul itu kesalahan kami karena kurang teliti karena mengikuti judul yang ada. Itu kan itu yang pertama. Betul. Memang betul, Pengarsa Abah waktu dulu di Nurul Ulum, waktu di Suryalaya, sangat menegaskan tentang kata tarekat. Karena saat itu ada yang bertanya tentang tarekat juga. Kata Pengarsa Abah, tidak ada tarekat bid'ah dolalah itu, yang sebut tarekat sesat dan menyesatkan. Tapi yang ada thoriqoh gitu. Nah ini sesuai dengan firman Allah di dalam surat, mohon maaf, surat Jin kalau nggak salah, apa surat Jin kalau nggak salah ya, ayat 16, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa alawis taqomu ala tariqoti. Nah gitu, tariqoti la asqainahum ma'an godako. Jadi sesuai firman itu kami sangat meminta maaf sebesar-besarnya, dan insya Allah kami akan perbaiki dan kami akan revisi. Nah, sebetulnya bukan torikoh saja, seperti tadi pun dalam pembacaan makalah yang saya sampaikan itu masih tertulis mahasiswa gitu. Kenapa? Karena kita mengikuti memang ejaan yang sudah baku ya. Nah, salah satunya contoh misalnya, saya dulu pernah mau bikin buku karena bukan kebetulan ya, karena ditakdirkan alhamdulillah
adik saya itu sebagai penulis novel, dan alhamdulillah mohon doanya dari semuanya akan dirilis menjadi sebuah film, namun ada masalah, ada yang zolim gitu kan. Nah, saya pernah meminta dibuatkan sebuah buku dan saya mengirimkan file-filenya. Nah, file saya itu persis seperti apa yang ditulis oleh pengarsa Abah, yang diinginkan oleh pengarsa Abah, seperti Allah gitu kan, ditulis Allah. Seperti apa ya, kemarin itu Torikoh, itu tarekat di sana. Nah, kata adik saya, tolong diperbaiki dulu ini tulisan, karena kalau sudah ke percetakan itu untuk editingnya mahal katanya gitu. Nah, saya sampaikan, apakah bisa nggak direvisi itu gitu. Karena ini memang dari guru seperti itu. Oh, nggak bisa. Akhirnya saya belum bisa mencetak buku itu. Nah, seperti itu kurang lebih Pak Ahmad Jamil. Terima kasih, mohon maaf. Ya, sama-sama, terima kasih. Oke, next. dilanjut. Udah siap. Mungkin udah jelas ya menjawabnya. Silakan Pak Ian untuk bertanya. Halo Pak Ian. Pak Ian jangan pundung, silakan mau bertanya. Aduh, Siap, Pak Ian. Siap. Pundung boleh ditakol coba ya. Kalau nyandung nggak boleh sama, silakan. Pundung mah boleh lah, sebelah nyandung. Gitu. Sok Pak Ian, Ya, gas. begini, ini kan kemarin apa namanya berbicara tentang Pancasila ya. Dan kemarin kan ribut-ribut ada apa namanya pihak yang mau mengganti Pancasila ini dengan Ekasila, bahkan apa namanya Trisila. ya, apa namanya Menghilang suaranya. Halo. Ada, silakan Halo? Pak Ian. Ya, ada. Nah, Mungkin saya lagi di atas. gini, bahwa pada saat wacana ini, sebagian masyarakat Islam, umat Islam terutama, itu seolah-olah tidak peduli. Artinya banyak yang cuek gitu ya. Bahkan ada salah satu apa namanya kelompok Islam terbesar tidak merespon apa-apa gitu. Nah, padahal mereka itu adalah salah satu organisasi yang paling besar di Indonesia gitu. Terkait ini, terkait masalah dai ini gitu ya, bahwa agama Islam atau Pancasila adalah final bagi agama Islam. Tetapi itu menjadi salah satu dilema atau miris ketika ada wacana-wacana seperti ini, tapi reaksinya tidak ada. Bahkan malah seolah-olah menyepelekan atau memandang sebelah mata kepada kelompok-kelompok yang justru malah menentang itu. Artinya menentang bahwa Pancasila itu dirubah gitu. Nah, kira-kira dalam hal dai itu harus seperti apa gitu sikapnya ketika menyikapi ada hal-hal tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ian. Luar biasa pertanyaannya. Sebetulnya ya kalau jawaban singkatnya mudah, sangat-sangat mudah jawabannya tidak tahu. Tapi ya saya ingin coba membaca ya, menjawab sekemampuan saya sendiri. Itu memang betul saat itu rame ya. Sebetulnya kalau untuk umat Islam sendiri yang seperti tadi disampaikan gitu kan, tantangan umat Islam, tantangan seorang dai itu salah satunya adalah konflik internal umat Islam yang mengganggu persatuan. Nah, salah satunya ini dengan adanya isu bahwa Pancasila akan dirubah menjadi Ekasila dan Trisila itu, untuk sebagian organisasi umat Islam yang menginginkan kehilafahan itu, mereka itu bertepuk tangan, sangat mendukung sekali, dan nanti akan digoreng dengan narasi-narasi yang membuat umat Islam bertengkar gitu.
Nah, sementara untuk mohon maaf ya di kalangan sebagian umat Islam lah, organisasi Islam terbesar sendiri pun kalau saya perhatikan di sosial media itu justru rame gitu. Di sosial media pun rame membela, mengkritik, bahkan menghujat seorang partai politik ya. Ini kan yang ininya partai politik menghujat gitu bahwa itu adalah sesuatu yang ingin memecah belah umat Islam dan ujung-ujungnya akan bangkitnya mohon maaf Partai Komunis Indonesia. Itu memang wacananya gitu, dan yang lebih parahnya kan sudah jelas gitu arahnya kemana. Nah, itu salah satu pandangan saya. Sebetulnya bukannya tidak bertindak, tetapi bertindaknya secara secara rapi gitu. Karena di bawah yang seperti saya sampaikan tadi, di bawah tanah itu organisasi umat Islam yang ingin menjadikan Indonesia negara khilafah itu justru tepuk tangan dan mencoba untuk membuat narasi-narasi seolah-olah mendukung, pada ujung-ujungnya akan menghancurkan gitu. Sehingga ujung-ujungnya menjadi kalau ini berhasil, itu akan menjadi kekuatan besar mereka untuk menggulingkan rezim dan menegakkan khilafah gitu. Dengan seolah-olah menjadi pahlawan dan mengajak umat Islam untuk kembali kepada khilafah. Itu kurang lebihnya seperti itu, Pak. Mudah-mudahan tidak puas. Gimana Pak Ian? Pak Ian, halo. Oke, mungkin yang lain bisa menambahkan. Ada yang menambahkan, persilahkan. Ya, silakan. Oh ya, yang lebih, ini yang sudah pasti-pasti aja ya. Seperti di Torikoh ya, Torikoh Qadiriyah Naqsabandiyah Mansuriah Yasin Rasa PPKN itu sangat menekankan, sangat membela sekali, bahkan Pengarsa Abah dengan lantang bahwa negara Indonesia tidak memegang Pancasila itu akan gigit jari gitu. Itu adalah satu pembelaan yang luar biasa sebagai pengamat Torikoh, yang mana pengamat Torikoh yang lain justru bungkam gitu. Dan Pengarsa Abah dengan cinta hubul watonnya, kemudian cinta mengikuti ajaran gurunya Pengarsa Abah Anom yang mempertahankan Pancasila, beliau dengan gagah paling depan untuk membela NKRI dan Pancasila. Nah, seperti itu mungkin ya untuk penambahannya. Saya ingin menambahkan sedikit Pak dari pandangan umum. Siap, mangga. Saya juga seperti itu. Saya dulu kan juga waktu SMA itu, saya dari pandangan umum ya, bukan dari Toriko, mengenang bahwa Pancasila itu adalah identitas bangsa Indonesia. Jadi kalau misalkan Pancasila sampai diganti, berarti identitas negara kita itu tidak ada gitu kan. Apalagi ketika kita mengutip gitu, salah satu presiden kita berkata, Bung Karno, bahwa Pancasila itu adalah jiwa bangsa Indonesia. Jadi ketika jiwa itu diganti, berarti sudah tidak ada lagi bangsa Indonesia. Mungkin seperti itu tambahannya. Mohon maaf apabila salah. Ya, betul, sangat tepat sekali Bu Imas. Memang kami pun waktu di sekolah ditanamkan seperti itu, seperti waktu dulu kan masih ada pelajaran PMP dan lain sebagainya ya. Itu sebagai jati diri gitu. Nah, makanya kenapa mereka pada diam, karena ingin mengganti jati dirinya itu gitu. Jati diri bangsa Indonesia itu yang tadinya jati diri Pancasila ingin mengganti menjadi khilafah. Kalau dalam dalam jasad manusia itu yang justru seolah-olah manusia perempuan ingin berubah gender gitu menjadi laki-laki lah, seperti itulah kurang lebihnya analoginya. Berarti itu mah kepentingan pribadi ya Pak atau kelompok gitu. Itu sudah jelas kepentingan kelompok itu. Ada udang di balik batu gitu. Udang nyumput. Udangnya nggak ada, batunya tinggal batunya. Ya, Balai mungkin next.
Kaulah jauh ting. Mungkin Pak Ian cukup ya, karena Pak Ian mungkin Ya. ngelelep lagi konsentrasi nyupir. Silakan teman-teman yang mau bertanya lagi dipersilahkan. Waktunya masih lama. Ini untuk Pak dosen berapa menit? Mungkin nanti Bu Rinsun diingatkan. Boleh mungkin nanti kalau kurang 15 menit lagi baru sama Pak dosen. 15 menit Siap. lagi ya teman-teman. Siap, enggak? Silakan teman-teman mau bertanya atau masih kurang paham dengan penjelasan dari kelompok E, bisa bertanya, enggak? Atau ini kayaknya teman-teman tidur apa masih ada ya? Halo? Ngantuk. Ada Teh Ini saya Rinsun. mau bertanya Mbak Rinsun, Teh Rinsun. Masuk. Jadi Mbak Rinsun. Oke, silakan. Mengenai hubungan antara tasawuf, thariqat, dan bimbingan penyuluhan Islam. Bagaimana hubungan antara konsep tasawuf, thariqat, dan bimbingan penyuluhan Islam. Kemudian status thariqat sendiri di Indonesia, apakah kedudukannya bagaimana gitu, statusnya apakah diakui atau tidak gitu, resmi diakui oleh pemerintah atau tidak, karena sampai sekarang ini yang saya lihat kok kayaknya masih dipandang sebelah mata gitu thariqat ini, ajaran thariqat ini seperti itu. Oke, mungkin sebelum ke kelompoknya atau Pak Juandi yang menjawab terus, mungkin kelompok lain bisa menjawab. Kita saling enggak, sharing boleh, ya, boleh. teman. Siap, boleh. Boleh teman-teman dari kelompok A, B, C, E, A, B, C, D. Boleh, silakan. Kalau nggak ada, mungkin hajar lagi Pak Ketua, Pak Juandi, dipersilakan lagi. Bosen gitu. Mungkin Sebetulnya merasa malu ya, merasa setiap matkul itu merasa didominasi gitu. Kalau kita yang lain dulu gitu. yang lain. Ingin Boleh. Rinsun. Mau menjawab silakan. Ya, yang terkait pertanyaan tadi. Bu Rini ya? Bukan, Bu Wati dari Jogja, Ibu Jogja itu mah. Bu Wati yang mengapa thariqah dipandang sebelah mata itu ya, Bu? Intinya ya. Udah resmi diakui di Indonesia atau silakan Pak Jamiluddin. Ya, karena thariqah itu dipandang oleh umum itu bukan mereka tidak sedikit yang mengetahui bahwa thariqah itu tasawuf itu adalah bagian dari rukun agama yang ketiga yaitu ihsan. Ihsan itu kan ilmunya tasawuf. Tasawuf itu kendaraannya thariqah. Jadi sebagian masyarakat muslim Indonesia itu masih menganggap itu adalah urusan orang-orang yang khusus dah bahasanya gitu. Padahal pengersa Abah sendiri mengatakan sedini mungkin harus diperkenalkan thariqah itu sedini mungkin. Artinya apa? Artinya masih seusia belia atau disebut balik dah. Usia balik sudah harus diperkenalkan thariqah. Mengapa selalu dipandang sebelah mata? Karena itu dulu pada zaman penjajah Belanda, bahwa untuk menguasai Indonesia harus salah satunya ini dikerdilkan atau dipitnah, yaitu yang tasawufnya itu. Maka biarkan seperti senat surgonya yang untuk menguasai Aceh itu, mereka mengatakan bahwa biarkan umat muslim Indonesia untuk mempelajari syariat dan syariatnya saja, dan hakikatnya itu thariqah itu harus dikerdilkan atau dipitnah supaya mereka tidak memahami atau mempelajari thariqah. Karena kalau masyarakat Indonesia mempelajari thariqah maka akan bisa melawan penjajah. Maka itulah hasil daripada penjajah yang mengkerdilkan tasawuf itu sebagai suatu ajaran yang sangat
harus dijauhkan dari masyarakat Indonesia. Makanya sampai sekarang masih ada yang beranggapan bahwa thoriqoh itu adalah khusus untuk kalangan khusus saja. Demikian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila kurang sempurna. Terima kasih. Oke, terima kasih Jamiluddin. Izin Ada yang mau menambahkan, Bu. Silahkan. Izin menambahkan, Bu Rinsun. Mangga Pak Tardin. Ini tentang hubungan tentang tasawuf, thoriqoh, dan bimbingan Islam. Sebenarnya itu masih ke dalam satu kesatuan. Kalau kita lihat dalam arti tasawuf itu kan tentang hati, mengurus tentang hati. Kalau thoriqoh itu jalan, yaitu jalan untuk mengamalkan tasawuf gitu. Kalau bimbingan Islam yaitu Ada suaranya ya? ada nggak? Ada. Udah Pak, kedengeran tuh Pak, lanjut Pak. Jelas. Lanjut Pak. Ya, kalau bimbingan Islam itu kan itu proses pembinaan umat agar hidup sesuai dengan syariat dan akhlak. Jadi sebenarnya tasawuf, thoriqoh, dan bimbingan Islam itu udah menjadi satu kesatuan gitu. Makanya kalau secara nilai, kalau tasawuf itu kan memberikan nilai, kalau thoriqoh itu memberikan metode, sedangkan bimbingan Islam memberikan alat arah pembinaan. Itu untuk mengarahkan seorang muslim untuk menjalankan akhlak hati, dan untuk mulai seperti thoriqoh itu yang itu menjalankan tasawuf juga gitu. Jadi udah menjadi kesatuan itu antara tasawuf, thoriqoh, dan bimbingan Islam. Itu mungkin Bu Teti siapa? Terima kasih. Terima kasih Sumya. Izin menambahkan Teh Rinsun. Izin boleh? Lanjut, Wiwit. Secara praktiknya ya, pemerintah itu sudah mengakui dan pemerintah memiliki beberapa regulasi yang mengatur pengakuan thoriqoh, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dengan agama yang diakui, dan juga dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 477 74054 tanggal 18 November 1978 yang menyebutkan bahwa bagi masyarakat yang tidak menganut salah satu dari 6 agama diakui, maka kolom agama pada formulir pendaftaran perkawinan cukup diisi dengan tanda garis pendek mendatar. Ya, perlu diingatkan juga dengan pengakuan pemerintah ya, dengan adanya thoriqoh, tapi masih ada isu juga, isu yang kompleks ya dan kontroversial di Indonesia. Jadi banyak beberapa masyarakat yang adat dan keagamaannya masih memperjuangkan atau pengakuan resmi agama atau kepercayaan mereka. Jadi bagi yang awam dan belum mengerti ya tentang thoriqoh, jadi masih kurang percaya. Mungkin tapi kalau secara pemerintahan ya yang tadi saya sampaikan, undang-undangnya sudah ada. Pemerintah sudah mengeluarkan undang-undang tersebut. Mungkin segitu penambahan dari saya. Mohon maaf ya atas kekurangannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Win. Silakan Pak Ketua menambahkan lagi. Ya, terima kasih. Sedikit saja ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Tardin, Bu Win, dan Pak Jamil ya, itu memang seperti itu adanya. Namun di sini saya ingin menggarisbawahi kenapa thoriqoh dia masih sulit diterima oleh masyarakat itu. Itu yang pertama, ini hanya melengkapi dari apa yang disampaikan oleh ketiga tadi ya, terutama oleh Pak Jamil. Nah, salah satunya adalah kenapa thoriqoh dianggap menyesatkan, karena memang secara struktur ya, thoriqoh ini kan hanya yang membahas thoriqoh itu kan hanya di NU ya. Dan untuk menjadi thoriqoh itu kan terbagi dua. Ada thoriqoh mutabaroh
yang diterima oleh agama dan negara, ada thariqah yang ghair mutabaroh, yang tidak diterima oleh negara gitu. Untuk menurut agama mungkin punya pemahaman masing-masing gitu. Nah, dengan tadi disampaikan dengan berbagai syarat-syarat tertentu. Nah, adapun thariqah yang diakui oleh negara itu, kalau saya nggak salah baca ya, kalau dulu saya ikut daftar kartu Jatman itu masih 41 thariqah yang mutabaroh itu yang diakui oleh agama dan negara. Nah, sekarang katanya ada 44 bahkan lebih yang diakui oleh negara. Yang diakui itu ya salah satunya thariqah kita, thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Itu yang pertama. Kenapa? Karena pemahaman thariqah itu menurut sudah ada klarifikasinya gitu dari pemerintah itu sendiri gitu. Supaya kenapa pemerintah membuat aturan-aturan seperti itu? Supaya pemerintah mudah mengontrol tentang aliran-aliran sesat gitu. Makanya yang thariqah mutabaroh, ghair mutabaroh yang tidak diterima oleh negara itu, amaliyah-amaliyahnya sangat bertentangan dengan syariat gitu. Sementara thariqah kita sendiri adalah berdasarkan Quran dan hadis. Syekh Abdul Qadir sendiri dalam wasiatnya kepada anaknya, khususnya kepada kita, umumnya kepada kita semua, jaga batasan-batasan syariat. Makanya thariqah kita itu insya Allah secara agama dan negara diakui. Kenapa? Karena sesuai dengan aturan-aturan yang diberlakukan. Nah, lalu yang kedua, kenapa ditolak? Sebetulnya tidak semua menolak. Ada 3 kategori orang yang menyikapi tentang thariqah ini. Pertama adalah orang yang betul-betul menolak tentang thariqah, karena pertama dengan pandangan bahwa thariqah yang ghair mutabaroh itu. Nah, yang kedua ada juga yang menerima sebetulnya kita itu harus berthariqah, harus bertasyawuf gitu. Harus. Kenapa? Nah, cuman, nah di sini ada cumannya. Cuman itu bukan wilayah kita. Itu adalah wilayah wali. Dan kita pun harus memahami ilmu 12 pan yang seperti saya sampaikan tadi ya, mempunyai menguasai ilmu 12 pan minimal atau riadoh dulu 4 tahun dan lain sebagainya. Itu. Dan ada yang ketiga adalah yang betul-betul menerima. Kenapa mereka menerima? Dan memang karena mereka sudah memahami ilmunya, gitu. Ilmunya sudah memahami. Makanya tadi tugas seorang dai itu adalah harus mumpuni ilmunya, gitu. Dan untuk secara tugas dai ini memang tantangan dan strategi dakwah di era modern ini. Karena memang apalagi zaman sekarang banyak aliran-aliran yang pemahamannya di luar dari pemahaman Islam itu sendiri gitu. Itu mungkin sedikit tambahan, dan yang terakhir lah untuk lebih melengkapi. Dan thariqah sendiri itu kan, thariqah itu kalau dalam pemahaman Syekh Mursyid kita dalam kitab Miftahus Syudur, thariqah itu kan beragam maknanya. Bisa guru, bisa jalan, bisa metode, bisa pintu gitu kan. Pintu untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang sudah memahami tentang makna dari thariqah itu memang sangat perlu, dan karena mereka pengamal thariqah rasakan justru dengan mengamalkan thariqah itu adalah betul-betul pintu untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang terakhir nanti mungkin bisa dilengkapi oleh Pak dosen kita, ketidakmampuan memahami tentang ontologi, aksiologi, dan epistemologi. Kalau mereka memahami tentang yang ketiga itu, semua pasti sangat atau berbondong-bondong untuk belajar tentang tasyawuf atau thariqah gitu. Demikian Tarinsun. Oke, terima kasih Pak Juwandi. Mungkin satu lagi pertanyaan. Yang mau bertanya dipersilahkan. Satu orang lagi. Kalau nggak ada,
Eh, Boleh langsung ke Pak dosen. Oke, Oke, makasih teman-teman semuanya. Terima kasih kelompok E, sangat keren-keren ya. Ternyata wawasannya teman-teman kita itu sangat ajib sekali. Nah, untuk lebih lanjut lagi pemaparannya kita serahkan kepada Pak dosen, Pak Ahmad Gojin. Dipersilahkan Pak dosen. Oke, mangga. Terima kasih Ibu Rinsun, Pak Juandi, dan kelompok diskusi atau pemakalah. Saya ucapkan terima kasih. Ya, kemudian yang bertanya, kemudian yang menjawab, yang menanggapi, dan yang menambahkan juga saya ucapkan terima kasih. Saya sangat senang diskusi pada sore hari ini hidup gitu ya. Nah, oleh karena itu yang perlu ditekankan untuk kedepannya dalam diskusi itu kita harus memahami konteks yang akan dibicarakan. Jadi subpokok bahasan itu yang menjadi poin utama dalam membahas sebuah masalah gitu ya. Jadi jangan terlalu keluar dari situ. Oke, oleh karena itu kecuali misalnya memang tidak ada lagi pertanyaan yang terkait langsung dengan subpokok bahasan itu, maka bolehlah bertanya di luar itu. Saya ucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya, sangat baik. Bahkan saya lihat saya simak tadi ada Ibu yang menyampaikan terkait dengan undang-undang atau apa namanya peraturan pemerintah dan sebagainya. Dan ini memang terkait dengan apa yang tadi ditanyakan oleh Pak Jamil ya. Nah ini saya menambahkan saja. Tapi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Juandi tadi, yaitu terkait dengan penulisan ya, tulisan toriko, ada penulisan tarekat ya. Nah ini memang apa namanya yang menulis tarekat itu kan saya yang menulis di kontrak perkuliahan. Maksud saya adalah ketika saya menulis itu karena memang di dalam konteks bahasa Indonesia itu ada dua ya. Jadi Bapak dan Ibu harus bisa apa namanya menyesuaikan diri lah. Di kita kata toriko itu tidak bisa jadi tarekat, nggak bisa. Karena Abah apa namanya melarang lah dalam tanda kutip untuk penggunaan seperti itu. Bukan hanya itu, tentang apa namanya kata mahasiswa saja, Abah tuh nggak mau. Jadi maunya ya siswa gitu. Karena memang konteksnya kita ini kan sekolah tinggi, ya sekolah itu ya siswa namanya. Tetapi memang untuk di internal kita, jadi penggunaannya harus sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Abah. Nah, di internal kita ya, di internal kita, di kampus kita, ataupun di ruang lingkup toriko gitulah. Ya intinya mah di lingkup sirna rasa mah ya kita menggunakan apa yang disampaikan oleh Abah. Nah, tetapi, nah ini yang tadi Pak Juandi pernah jelaskan terkait dengan penulisan itu ya, penulisan buku dan sebagainya. Tapi untuk keluar itu harus menggunakan apa namanya aturan main yang ada di dalam penggunaan bahasa Indonesia. Nah, kita kenal bahwa di bahasa Indonesia kita itu kan misalnya menggunakan EYD. Nah, jadi kata toriko itu dalam EYD nggak bisa jadi toriko, tapi jadi tarekat gitu tulisannya. Karena dalam EYD seperti itu. Apalagi sekarang di dalam apa namanya di dalam Permendikbud nomor 50 tahun 2015 kan EYD itu diberlakukannya sampai dengan tahun 2016. Nah, tahun 2015 itu diberlakukan yang namanya PUEB, BI, ya PUBI. Jadi pedoman apa namanya singkatannya Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, itu ada nomornya, nomor Permendikbud 50 tahun 2015. Nah, jadi menurut PUEBI itu adalah PEBI orang nyebutnya itu kata-katanya harus sesuai dengan ya penggunaan PUBI itu. Jadi nggak bisa menggunakan apa yang disampaikan oleh Abah itu. Nah, tetapi untuk di lingkungan kita ya kita menggunakan itu. Seperti yang tadi Pak Juandi sebutkan kata Allah misalnya.
Nah, kalau di lingkungan kita itu tidak pakai huruf A ya, tapi O, Allah gitu. Ya, memang seperti itu. Karena itu mendekatkan diri kepada istilah yang digunakan dalam bahasa Arab. Nah, seperti itu ya. Tapi itu tidak usah diperdebatkan, tidak usah ya. Jadi Bapak dan Ibu biasa aja. Kita harus mengikuti apa yang disampaikan oleh guru ya di lingkungan kita sendiri. Nah, kemudian yang saya mau sampaikan kepada Bapak dan Ibu, karena ini memang makalahnya terkait dengan dai ya atau pelaku dakwah, maka ada beberapa peran dai dalam menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat secara umum. Kalau dalam konteks dakwah, ilmu dakwah namanya dai, kalau dalam konteks KPI itu namanya mubalik, kemudian dalam konteks BPI namanya konselor ya. Nah, ada 4 peran dari seorang dai ketika menyampaikan dakwah kepada masyarakat, kepada umumnya. Yang pertama adalah peran sebagai informatif. Nah, ini tolong dicatat nih, peran informatif. Artinya seorang dai itu, seorang konselor itu punya tugas untuk menyampaikan kabar berita atau kabar peristiwa tertentu. Nah, kabar tentang Islam, kabar tentang sejarah Islam, kabar tentang tokoh-tokoh Islam dan seterusnya. Nah, itu disampaikan. Atau kabar-kabar yang terkini misalnya terkait dengan misalnya iklim, tentang hujan, tentang banjir dan sebagainya. Itu banyak. Nah, itu adalah tugas atau peran dari seorang dai atau mubalik atau konselor sebagai peran informatif. Yang kedua adalah perannya sebagai edukatif. Jadi dai itu adalah tugasnya punya edukatif, mendidik. Ya, jadi dia sebagai pendidik. Ya, kalau di sekolah namanya guru. Dia seorang pendidik, mendidik masyarakat supaya yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya bodoh menjadi pinter, dan seterusnya. Nah, itu adalah tugas dari seorang dai. Jadi hampir mirip lah dengan guru gitu ya. Kemudian ada lagi yang ketiga adalah peran konsultatif. Nah, dai itu punya peran untuk sebagai wadah untuk bertanya atau konsultasi atau keluh kesah masyarakat. Dia harus bisa menampung itu. Dia harus bisa mewadahi itu semua. Jadi tempat untuk bertanya, tempat untuk konsultasi, tempat untuk menyampaikan keluh kesah masyarakat kepada dai itu. Kemudian yang terakhir adalah fungsi advokatif, itu pendamping. Nah, maka di dalam dakwah itu perlu pendampingan, karena dia sebagai advokat, dia sebagai pendamping masyarakat. Jadi setelah dakwah selesai, udah selesai bubar, enggak begitu. Dakwah itu dalam konteks BPI itu harus ada pendamping advokat. Jadi selama ini kalau kita ceramah itu kan setelah ceramah ya selesai, nggak ada apa-apanya lagi, nggak ada. Nah, sini ada fungsi advokat dan ini harus kita lakukan. Seperti pada guru, di guru itu kan atau di perguruan tinggi itu kan ada yang namanya dosen pembimbing akademik. Nah, itu adalah advokat ya. Bagaimana misalnya menampung keluh kesah siswanya atau mahasiswanya di masyarakat seperti itu. Kan kayak dukun. Kemudian Bapak dan Ibu, itu peran daripada dai ataupun mubalik ataupun konselor. Kemudian saya ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu, ini yang terakhir terkait dengan gaya dai dalam berdakwah. Ini penting. Nah, jadi kalau Bapak dan Ibu nanti menyimak ceramah orang, misalnya ceramah mubalik atau penceramah yang lain, itu simak baik-baik. Ada 3 hal yang minimal harus disimak dengan baik, karena itu akan menjadi bahan penilaian kita. Kalau dalam konteks sekolah itu namanya asesmen. Nah, ini akan penilaiannya. Nah, ya, kalau dalam bahasa kerennya ya bahasa kerennya style of orator atau dakwah. Jadi gaya
seorang dai itu dalam berdakwah seperti apa? Nah, ada 3 hal. Yang pertama adalah style of communication. Nah, gaya komunikasinya seperti apa? Apakah komunikasinya satu arah atau 2 arah? Dialogis atau monologis? Nah, itu penting. Nah, harus disimak. Karena akan berbeda nanti ketika misalnya monologis dengan dialogis. Satu arah dengan 2 arah itu akan berbeda. Stylenya, gayanya akan berbeda. Kemudian yang kedua adalah style of speak. Gaya berbicara. Nah, gaya berbicaranya. Misalnya pakai bahasa Indonesia dari awal sampai akhir. Ada juga yang menggunakan style bahasanya dengan menggunakan bahasa campuran. Bahasa Indonesia, kadang bahasa Sunda. Bahkan kalau misalnya mau balik-balik dari Jawa itu, Jawa Timur, misalnya Jawa Tengah, itu kan menggunakan bahasa Jawa. Jadi campuran, bahasa Indonesianya ada, bahasa Jawanya ada. Kalau orang Sunda, misalkan Jawa Barat, itu kecenderungan misalnya pakai bahasa Sunda dan sebagainya. Dan itu penting gitu. Karena memang bahasa itu digunakan untuk menyesuaikan diri dengan audien yang hadir pada saat dakwah itu berlangsung. Nah itu. Kemudian yang terakhir adalah style of expression. Jadi gaya ekspresinya. Nah, misalnya dai itu lihat cara berpakaiannya gimana. Kan beda-beda itu. Ada yang cara berpakaiannya misalnya menggunakan gamis, tidak membalik itu, atau penceramah itu, atau dai itu. Ada juga yang pakai sorban, ada juga yang pakai batik, ada juga yang pakai jas gitu. Ada juga yang pakai jas, pakai baju putih di dalamnya, kemudian pakai dasi misalnya. Macam-macam kan gitu. Nah, itu namanya style of expression. Nah, itu perlu dinilai oleh kalian. Kenapa? Karena dia pakai style expressionnya beda-beda. Ya karena memang situasi dan kondisi yang dihadapi oleh dia, audiennya itu beragam, berbeda-beda gitu. Sesuai dengan kapasitas dan keberadaan audien itu sendiri. Nah, Bapak dan Ibu yang saya banggakan, itu saja tambahan dari saya. Terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini itu menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Amin. Perkuliahan kita ini kan ini yang terakhir ya, yang terakhir ketika sesi pemaparan makalah ya atau diskusi ini. Nanti insya Allah minggu yang akan datang di minggu ketiga ya di bulan minggu pertama di bulan Desember, insya Allah nanti pertemuannya dengan saya itu akan pemadatan. Ya, saya akan pemadatan. Tapi secara keseluruhan perkuliahan untuk semester 3 ini di semester ganjil ini sudah selesai gitu. Sudah selesai. Insya Allah nanti kalau saya misalnya punya waktu untuk menjelaskan pemadatan kuliah dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan. Kalaupun tidak, ya berarti Bapak dan Ibu kuliahnya sudah selesai, nggak usah ada kuliah lagi gitu. Tinggal nanti pelaksanaan UAS-nya gitu. Jadi kita bertemu nanti di UAS lagi, di UAS-nya. Nah, oleh karena itu UAS-nya saya menawarkan untuk membeli buku tiap kelompok saja, tiap kelompok diskusi. Membeli buku satu mata kuliah satu buku gitu. Silakan rereongan gitu ya, bareng-bareng udunan gitu. Biar bukunya jangan usah jangan yang terlalu mahal, yang murah-murah aja gitu. Siap. Ya, Ibu Rinso nanti yang mengkolektifkan dengan Pak Juandi buku-buku tersebut. Jadi catat dulu yang ngasihnya kelompok mana, dicatat. Nah, nanti catatan-catatan itu serahkan ke saya, kirimkan ke saya. Nah, dan nanti bukunya bisa langsung oleh Bapak Ibu diberikan ke kampus, ke perpustakaan, atau bisa juga ke saya dulu. Nanti saya akan sampaikan, akan saya berikan ke kampus ya, sebagai sumbangan lah. Mudah-mudahan itu jadi amal sedekah bagi kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Amin. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sekali lagi, yang terakhir mari kita tutup perkuliahan kita hari ini
Nanti saya komunikasinya dengan Pak Juandi dan dengan Ibu Rinsun ya. Nanti saya komunikasi terkait dengan UAS dan hal lain sebagainya. Saya nanti akan diskusi atau bicarakan ya di luar ini semuanya. Terima kasih. Mari kita tutup perkuliahan kita pada sore hari ini dengan membaca salat Bani Hasyim satu kali bersama-sama. Allahumma sholli ala nabiyil Hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim wa sallim wa barik. Terima kasih Pak dosen, terima kasih semuanya. Maaf. Sami Pak. Bapak Ibu, ini saya mau menampilkan nama-nama siswa yang ada di semester 3. Jadi tolong nanti dilihat. Mungkin dari Bapak ada yang belum masuk atau yang memang sudah tidak aktif lagi. Nah, saya akan tayangkan, kalian dicermati oleh semuanya. Nanti kalau yang misalnya belum ada bisa dikomunikasikan lebih bagus, baik lagi. Ya, saya akan tampilkan ini. Jumlahnya ada 45 orang yang saya tulis di sini. Nah, ini Bapak dan Ibu. Coba ini kelihatan nggak? Belum muncul. Belum. Ada Ya, apa? kebalik. Ada belum? Udah ada belum? Ada, kebalik. Ada. Belum balik kelihatan. Ada. Nah, ini mata kuliahnya metodologi dakwah karena memang sama ya namanya. Nah, tolong dilihat. Ini ada yang pertama Pak Sultoni, ada nggak orangnya? Mohon maaf. Ada Pak, ada. Hadir. Ya, oke. Ahmad Subhan. Belum semua, belum semua. Ada. Coba lihat, kalau Bapak Ibu lihat ini, dipoto dulu kalau bisa dipoto. Siapa yang belum masuk ke sini? Ini jumlahnya ada 45. Desi nggak ada, Pak. Ibu Desi nggak ada, Pak. Bu Desi belum ya? Nah, kan? Oke. So, nomor 9 ada. Nyari yang nggak ada, bukan nyari yang ada. Yang udah ada mah nggak usah disebut. Ke atas lagi Pak dosen, ke atas lagi nomor yang. Oh iya, ini udah ke atas nih. Pertama Pak Ahmad Sultoni tuh, lihat. Ada nggak? Kelihatan? Bu Rinsun? Ada. Aku buat ngomong ya teman-teman. Nomor 30-an. Silakan Pak dosen, nanti saya bantu menjawab. Ibu Wiwin paling bawah, nanti ada kolom berikutnya. Ya Pak, pantesan belum kelihatan. Ini sesuai dengan alfabet ya, sesuai dengan urutan alfabet. Jadi ada tahu. Iya, makasih udah ada. 4 pantesan. Jadi kalau Bapak dan Ibu yang namanya awalnya W dan Y itu pasti paling bawah gitu. Iya betul Pak dosen. Kira-kira ini Bu Rinsun tolong ditulis yang belum ada di sini. Tolong dicatat nanti kirimkan ke saya namanya biar saya masukkan nanti. Bu Desi ya, Bu Desi. Ya. Bu Desi ya belum ya? Iya, belum. Nah. Itu ada nama Airianti mungkin ya Pak? Oh, Rian mana ya? Oh, yang di atas. Ya. Suryatno, Pak, Suryatno. Airianti harusnya Pak. Pak Suryatno belum ya? Rian. Rianti. Ya. Ini jarang kelihatan ya. Ini ya tulisannya. Ya, begitu Pak, udah. Oke, siap. Silakan yang lainnya. Suryatno, Pak. Ada Suryatno. S ya. Dek, kasih Iwan tah sok cerik Iwan mah teka tulis Iwan tah. Suryatno, ini apa ada? Yang 37. Betul. Nah, Suryatno ya, betul ada ya. Terus kemudian yang lain. Pak dosen itu Pak Tamsir tuh belum ada tuh kayaknya.
Ya, ya. Oh iya. Tamsir belum ada. Tulis itu Ya. Bu itu. Tamsir. Ya. Bu Rinsun tolong ditulis Tamsir, Bu Desi yang belum ada. Susi, namanya salah tuh Pak dosen, Susi, bukan Apriliana tapi Apriliana. Ini Apriliana ya? Iya, betul. pakai S-nya Susinya pakai Y atau gimana? Enggak, gini aja benar. Udah betul. Rinsun itu, Rinsun bukan jadi harusnya Apriliani. Sundari. L-nya 2 ya, L-nya 2 ya. Bu Susi. Bu Susi L-nya 2. Iya, betul. Pak, maaf Pak, itu nomor 29 Pak tuh. Karunya 29 Bu Rina Sundari. Sundarin. Ina pakai Raina Sundarain gitu. Ya gimana Bu? Pakai jadi Raina Sundarain. Udah betul mana ya? Nggak tahu nih. Bu Rina ini aja lah, ditulis dulu ya nama-nama lengkapnya. Saya ini kan nulisnya apa adanya gitu yang sesuai dengan ini. Nah, Sundarin, I-nya jadi Y Pak. Nah, itu jadi Y Sundarin. Nanti sama gini. Rinsun direvisi, nanti dikirim ke dosen gitu. Nah, gitu Pak. Nama-namanya yang lengkap. Benar 12. Kalau yang di sini belum lengkap, saya mohon maaf. Pak, itu lihat ke bawah Pak, lihat nilai UTS Pak, tolong ke bawah terus. Ini ada nilainya, udah ada nilainya. Dulu. Mungkin ini Japrikan saja ke pertama Bapak Ibu yang tidak ada di sini nanti Japrikan dulu ke Bu Rinsun, nanti Bu Rinsun kirimkan ke saya. Oke? Ya. Lihat rapi pokoknya. Bu Rinsun semuanya ada berapa orang ya jumlahnya? Kalau saya yang tulis ini ada 45. Nggak nentu ini yang aktif sama aktif Bapak disatuin ya? Ya ini saya nulis apa adanya waktu semester 2 ini, waktu Pak Taufik yang ngirimkan. Ada beberapa orang yang nggak aktif di semester 3 Pak. Mungkin gini aja Bapak kirim ke saya, ntar saya checklist siapa yang aktif dan yang nggak aktifnya. Dan siapa yang kelewat nanti Japri, gitu Pak. Oke siap. Pak, itu maaf, itu Acep baru zaman itu ada apa? Pakai jet apa itu? Ya nanti direvisi Teh Rinsun tulisannya. Iya nanti Wan kok ya Rinsun di. Ya nanti oleh Rinsun direvisi ya, diperbaiki. Nanti saya kirimkan ini nama-namanya. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah memperbaiki absensi ini karena ini juga penting nanti tidak boleh ada yang ketinggalan satu huruf pun sesuai dengan nama yang sudah terbakukan. Terima kasih. Ya saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.